Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom kali ini kita akan memaparkan tugas dari perencanaan pembangunan wilayah dan khususnya untuk kelompok kami yaitu di perencanaan wilayah di kawasan Amerika Serikat. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari 10 orang. Ya, saya awali dari latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini merupakan sebuah negara yang sangat adidaya ya teman-teman ya. Negara yang sangat kuat di dunia dan memiliki pengaruh juga di dunia. Sehingga apapun di Amerika itu menjadi sebuah percontohan gitu untuk negara-negara lain. Dan untuk perencanaan wilayah, Amerika Serikat ini lebih dari 100 tahun membangunnya gitu. Sebelum tahun 1900 ada upaya untuk menghubungkan kota dengan ruang terbuka hijau, taman, jalan raya, dan jalur kereta api. Salah satu contohnya adalah proyek Emerald Necklace di Boston. Dan ini menandai sebuah permulaan proses perencanaan wilayah yang berfokus pada konektivitas antar ruang. Praktik perencanaan di Amerika Serikat telah berkembang dari regional dan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi masalah lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk berikutnya, ciri utama perencanaan wilayah di Amerika Serikat. Poin pertama, bersifat regional dan metropolitan, bukan hanya perkotaan lokal. Poin kedua, berorientasi pada konektivitas ruang atau transportasi, jalur hijau, jaringan air, dan energi. Untuk poin ketiga, kolaboratif dan partisipatif melibatkan pemerintahan federal, negara bagian, kota, serta sektor swasta. Untuk poin keempat, berbasis hukum dan kebijakan federal, misalnya Surface Transportation Efficiency Act. Untuk poin kelima, adaptif terhadap isu zaman seperti urbanisasi, lingkungan, dan transportasi berkelanjutan. Untuk poin terakhir, integratif menggabungkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, selanjutnya untuk tata tingkatan perencanaan, tingkat perencanaan di Amerika mencakup beberapa lapisan, yaitu poin pertama, federal. Pada nasional menyusun kebijakan umum dan memberikan dana misalnya melalui Department of Transportation atau disingkat DOT atau Environmental Protection Agency EPA. Untuk poin kedua, state, negara bagian, yaitu mengatur zonasi, tata guna lahan, dan kualitas lingkungan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Yang ketiga, regional atau metropolitan yang dikelola oleh lembaga seperti Regional Plan Association yang mengkoordinasikan antar kota di kawasan metropolitan. Yang poin keempat, lokal atau kota, yaitu mengimplementasikan rencana rinci seperti rencana tata kota, transportasi, dan perumahan. Selanjutnya ada instrumen perencanaan. Yang pertama, undang-undang dan kebijakan federal seperti Intermodal Surface Transportation Efficiency Act. Yang kedua, ada zonasi dan peraturan tata guna lahan. Yang ketiga, perencanaan induk atau master plan dan rencana regional. Yang keempat, pendanaan federal untuk proyek transportasi, perumahan, dan pembangunan ekonomi. Yang kelima, instrumen lingkungan seperti kajian dampak lingkungan atau environmental impact assessment. Yang terakhir ada program kolaboratif seperti Sustainable Communities Initiative pada tahun 2009 di bawah pemerintahan Obama. Selanjutnya, prinsip perencanaan. Yang pertama, konektivitas antar ruang dan fungsi.
Yang kedua, keberlanjutan lingkungan atau sustainable development. Yang ketiga, keterpaduan lintas sektor dan wilayah. Yang keempat, efisiensi transportasi dan penggunaan lahan. Yang kelima, keterlibatan publik dan kemitraan multi aktor. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada contoh penerapan. Yang pertama ada Emerald Necklace Boston sebelum 1900. Jalur hijau yang menghubungkan taman dan wilayah kota. Kedua, Regional Plan Association New York 1900-2000-an, perencanaan metropolitan pertama di Amerika Serikat. Yang ketiga ada Tennessee Valley Authority 1930-an, proyek pengelolaan wilayah sungai dan pembangunan listrik tenaga air. Yang keempat ada ISTAI 1999, integrasi transportasi lintas moda atau kereta jalan dan udara. Yang terakhir ada Sustainable Communication Initiative 2009, kolaborasi antar lembaga untuk membangun kota berkelanjutan. Kebijakan penting untuk Federal Highway ACT 1956 membangun jaringan jalan antar negara. ISTA 1 mendorong efisiensi akan integrasi sistem transportasi. Terus Clean Air Act dan Clean Water Act mengatur kualitas udara dan air di wilayah metropolitan. Questionable Communications in Viet 2009 mengintegrasi perumahan, transportasi, dan lingkungan. Untuk tantangan urban sprawl atau perluasan kota tak terkendali yang menekan secara alami. Kemacetan dari polusi udara di wilayah metropolitan. Koordinasi antar lembaga dan tingkatan pemerintahan yang kompleks. Ketimpangan regional antara kota besar dan daerah pinggiran. Keterbatasan dana federal dan kebijakan yang berubah-ubah antar pemerintahan. Dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Untuk kesimpulan atau pelajaran yang dapat diambil dari praktek Amerika Serikat, beberapa pelajaran penting bagi negara lain termasuk Indonesia adalah terdapat 5 poin. Pertama, pentingnya integrasi lintas sektor dan wilayah dalam perencanaan. Kedua, pendekatan regional dan metropolitan mampu menangani masalah yang melampaui batas administrasi. Yang ketiga, partisipasi publik dan kolaborasi multi-level baik federal, negara bagian, dan lokal menjadi kunci keberhasilan. Yang keempat, fleksibilitas kebijakan dan adaptasi terhadap isu baru, baik transportasi, lingkungan, perubahan iklim. Yang kelima, perencanaan berkelanjutan dan multidimensi diperlukan agar pembangunan wilayah berjalan seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Baik, cukup sampai di sini untuk presentasi dari Amerika Serikat. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa untuk presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.